Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berjalan menuju Lone Eagle Tianzun dengan pedangnya. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang sangat menakutkan menyapu sekeliling. Dalam sekejap, kehampaan di sekitarnya langsung diaduk seperti air mendidih. Kehampaan yang awalnya dipenjara oleh aura Lone Eagle Tianzun, bergetar hebat, dan terus retak. Dalam kehampaan, samar-samar, sepertinya ada energi pedang tak terlihat yang melonjak secara vertikal dan horizontal. Aura pedang ini sangat hampa, dan sangat kecil, tetapi ada di mana-mana, tampaknya setiap pedang dapat membunuh Tianzun yang kuat. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah. Pedang yang sangat kuat, tidak hanya itu, ada rasa khusus dalam kekuatan pedang Qin Chen. Momentumnya seperti bambu yang patah. Qin Chen bertindak sendiri, tidak pernah takut pada siapapun, dan selalu melakukan apa yang dia katakan. Ini adalah pemahaman Qin Chen tentang makna mendalam dari kekuatan pedang. Dia tidak takut pada dunia, tetapi hanya mengejar hatinya sendiri. Semakin percaya diri Qin Chen, semakin kuat kekuatan pedang ini. Pada saat ini, bahkan dengan formasi dan pembatasan serta isolasi, banyak Master Tianzun teratas di lapangan tidak dapat menahan kekuatan pedang ini. Mereka mundur satu demi satu, bahkan tidak berani menatap Qin Chen. Tampaknya selama dia melihat Qin Chen lebih banyak, Qin Chen akan menyerangnya dengan kasar dan membunuhnya. Bahkan Shen Gong Zizun kagum. Dibandingkan dengan bekerja di markas Tiangong sebelumnya, Qin Chen saat ini jauh lebih kuat. Pria kecil ini sepertinya terus membaik. Akhirnya, ketika kekuatan ini terkondensasi menjadi ekstrim, Qin Chen memotongnya dengan satu pedang. Cahaya pedang memotong dengan keras, dunia terkejut. Suara pedang meledak langsung ke langit. Pedang tidak bisa dihentikan. Ah, hancurkan untukku, teriak Lone Eagle Tianzun meraung, dan cakar jatuh dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Lone Eagle Tianzun seperti perahu datar yang dikelilingi oleh hembusan angin dan hujan di laut, karena kekuatan pedang Qin Chen ditujukan padanya. Angin kencang dan ombak adalah pedang yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang menyala, dan jalan biasa Lone Eagle Tianzun langsung terputus, bergemuruh, langit dan bumi meraung, udara di jalan itu keras, dan bumi bergetar. Lone Eagle Tianzun masih meraung, kekuatan setengah langkah Zizun didesak secara ekstrim, mencoba yang terbaik untuk melawan. Tapi kekuatan pedang Qin Chen masih semakin kuat dan kuat. Pedang itu menebas dengan keras, dan 4 jalan yang tersisa terputus satu demi satu, seolah-olah pilar langit telah ditebas, langit dan bumi berguncang, dan kekuatan dunia dihancurkan. Ki pedang itu terus meledak, menebas lurus Lone Eagle Tianzun. Lone Eagle Tianzun meraung, wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak dapat mengelak, karena dia benar-benar terkunci, jadi dia hanya bisa berjuang keras, dan dia langsung meninju. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya, dan dalam sekejap, Lone Eagle Tianzun langsung dipotong dan terbang keluar, memuntahkan darah. Kali ini, Lone Eagle Tianzun bahkan lebih malu, dan dia terpotong dan terbang jauh. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya menghilang dan jatuh ke dalam kehampaan. Tidak hanya itu, tubuhnya juga gemetar hebat. Itu menjadi ilusi pada saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Ini adalah Lone Eagle Tianzun yang telah mengambil pil transformasi dan membakar asal dan jiwanya. Kekuatannya telah memasuki alam tertinggi setengah langkah. Tapi itu dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pedang. Mata raksasa Tianzun penuh dengan warna yang luar biasa, dan pada saat yang sama dia ketakutan. Kekuatan pedang Qin Chen lebih dari 2 kali. Lebih kuat dari saat dia menembaknya sebelumnya. Jika Qin Chen menggunakan trik ini sebelumnya, dia takut akan dipenuhi dengan kemungkinan yang suram. Tidak hanya raksasa Tianzun, tetapi juga Raja Raksasa dan Fei Hong Zizun terkejut saat ini. Hal yang paling mengejutkan adalah Lone Eagle Tianzun, tubuhnya tidak hilang, karena dia secara paksa menyelamatkannya dengan metode rahasia, tetapi dia juga dipukul dengan keras. Asal rusak, jiwa rusak. Pedang tadi hampir membunuhnya. Aku kalah. Ucap Lone Eagle Tianzun, wajahnya berwarna abu-abu, dan hatinya tampak benar-benar mati. Bahkan dalam kasus membakar jiwanya, dia dikalahkan. Dia telah membidik Qin Chen sejak dia berada di luar kota Renmeng. Melihat ke belakang, dia seperti badut. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menargetkan orang lain? Dalam keadaan kesurupan,
Sesosok muncul tepat di depannya. Pedang emas diam-diam diletakkan di lehernya. Dengan aura pedang, leher Lone Eagle Tianzun tiba-tiba menggigil, dan dia merasakan nafas kematian. "Kamu kalah, serahkan taruhannya," ucap Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya orang kuat di tingkat Tianzun setengah langkah tidak lagi dapat menguji kekuatannya yang sebenarnya. Setelah pertempuran ini, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Chen melihat yang lain di tempat kejadian, pandangannya melewati leluhur terkenal dari kekuatan Tianzun. Di saat yang sama, dia juga melirik tim penegak hukum kota Renmeng yang sebelumnya memblokirnya. Akhirnya, dia melirik orang kuat dari dua klan di bawah komando Raja Raksasa dan Fei Hong Zizun. Siapa lagi yang ingin menantang pemuda ini, yang bisa melakukannya? Di bawah yang tertinggi, aku tak terkalahkan, kamu bebas, ucap Qin Chen dengan ringan. Semua orang di lapangan terdiam. Kata-kata yang arogan. Jika Qin Chen berani mengatakan ini ketika dia baru saja memasuki kota Renmeng, dia takut itu akan segera membangkitkan ketidakpuasan dari banyak kekuatan Tianzun yang hadir. Tapi sekarang, jarum yang jatuh di aula bisa terdengar. Tidak ada yang keberatan. Qin Chen membuktikan dirinya dengan kekuatannya dan mendapatkan rasa hormat. Setelah mengatakan ini, Qin Chen menoleh untuk melihat Lone Eagle Tianzun, mengerutkan kening dan berkata, "Taruhanmu belum dibayar." Pedang emas dikirim sedikit, dan bilahnya segera memotong leher Lone Eagle Tianzun, dan darah segera mengalir keluar, menguap menjadi kehampaan di bawah kekuatan aturan. Qin Chen menghentikan pedangnya dan berkata dengan ringan, "Jika kamu tidak memberikannya, aku akan membunuhmu." Kata-kata itu jatuh, mengejutkan dunia. Lone Eagle Tianzun memandang Qin Chen dengan marah dan putus asa. Dia bisa merasakan bahwa niat membunuh Qin Chen adalah nyata. Jika orang gila ini, dia benar-benar tidak membayar taruhan, dia benar-benar akan dibunuh di balai kota aliansi ini. "Aku akan memberikannya," ucap Lone Eagle Tianzun tidak berani mengabaikan sedikit pun, dan dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari tubuhnya dan melemparkannya langsung ke Qin Chen. Qin Chen akhirnya menyapu cincin penyimpanannya, tatapannya menyapu sedikit, dan tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan tersapu dari Qin Chen, menutupi Lone Eagle Tianzun. Dengan niat membunuh yang mengerikan ini, Qin Chen menekan pedangnya. Segera setelah pedang tajam emas dikirim ke depan, tubuh Lone Eagle Tianzun menjadi ilusi lagi, bergetar di bawah kekuatan pedang Qin Chen, seolah hendak pecah. "Apakah kamu bercanda?" ucap Qin Chen menatap Lone Eagle Tianzun dengan mata dingin. Di kejauhan, semua orang tercengang, menunjukkan keterkejutan. Ada apa dengan Qin Chen? Lone Eagle Tianzun telah menyerahkan taruhannya, mengapa terus bergerak? Mereka melihat mata Qin Chen sedingin es, dan berkata dengan dingin lagi, "Taruhannya adalah 5 Vena Surgawi Puncak, dan Anda hanya memberi saya 2 Vena Surgawi Puncak. Diaken dari kota aliansi yang bermartabat, apakah Anda ingin membuat masalah?" ucap Qin Chen dengan dingin. "Apa? 2 Vena Suci Surgawi Puncak?" ucap semua orang memandang Lone Eagle Tianzun dengan takjub. Memang, taruhan sebelumnya adalah 5, dan Lone Eagle Tianzun hanya mengeluarkan 2 Vena Suci Surgawi Puncak, yang memang sangat tidak pantas. Lone Eagle Tianzun memerah, malu dan marah, dan buru-buru berkata, "Saya hanya memiliki 2 saat ini, dan 3 sisanya, saya akan memberikannya kepada Anda nanti." Malu dan tak tahu malu, dia ingin mencari tempat untuk pergi. Lone Eagle Tianzun yang bermartabat, diaken kota Renmeng, tidak bisa membuat taruhan yang cukup setelah duel. Jika ini tersebar, dia akan kehilangan muka secara langsung. Qin Chen menggelengkan kepalanya, dengan ki pedang yang mengerikan di tubuhnya. "Tidak, katakan saja 5. 1 tangan suci, dan tangan lainnya adil." Suara itu jatuh, niat pedang Qin Chen bahkan lebih besar. Tubuh fisik Lone Eagle Tianzun terus bergetar, seolah hendak terbelah di bawah aura pedang ini. "Jangan," ucap Lone Eagle Tianzun buru-buru berteriak ngeri, matanya panik. Pada saat ini, efek pil transformasi pada dirinya telah banyak menghilang, dan ditambah dengan kerusakan pada tubuh dan jiwanya, dia tidak dapat menahan serangan pedang Qin Chen sama sekali. Di tangan, harta karun dengan hembusan nafas yang luas terbang keluar. Itu adalah harta surgawi teratasnya, pelindung cakar. Tiba-tiba terbang ke tangan Qin Chen sekaligus.
Ini senjataku yang terkenal, itu adalah cakar surgawi. Benda ini adalah harta surgawi tingkat atas. Itu dapat dianggap sebagai vena suci surgawi tingkat atas. Qin Chen mengambil cakar dan mengerutkan kening, siapa yang menginginkan benda rusak ini? Ucap Qin Chen mencibir. Wakil Hall Master Qin, saya benar-benar tidak memiliki vena surgawi puncak di tubuh saya. Saya hanya dapat menggunakan harta surgawi teratas ini untuk menggadaikannya untuk saat ini. Menengok ke belakang, jika Wakil Hall Master Qin bersedia, saya dapat menggunakan vena suci surgawi tertinggi untuk menebusnya lagi. Ucap Lone Eagle Tianzun gemetar. Baiklah, ucap Qin Chen mengangguk, namun, itu tidak cukup. Dengan harta karun surgawi tingkat atas ini, itu hanya setara dengan 3 vena suci surgawi puncak, dan masih ada celah di antara 5. Kata Qin Chen dengan ringan. Saya masih punya, ucap Lone Eagle Tianzun menghela nafas lega. Cincin penyimpanan lainnya terbang keluar dari tubuhnya, dan berkata dengan gugup, ini adalah tabungan saya selama bertahun-tahun, semua jenis harta langka, itu juga dapat dianggap sebagai vena suci puncak surgawi. Qin Chen menyapu cincin penyimpanan, dan harus mengatakan bahwa sebagai orang kuat tingkat Tianzun, Lone Eagle Tianzun memiliki banyak harta. Meskipun tidak sebanding dengan vena suci puncak surgawi, ada juga berbagai bahan surgawi tingkat atas, harta eksotis, dan berbagai harta lainnya, yang sekarang dapat dianggap berguna bagi Qin Chen. Misalnya, Qin Chen tidak dapat menggunakan beberapa harta terhormat biasa, tetapi banyak orang di Paviliun Chendi masih dapat menggunakannya, jadi dia juga dapat menghemat uang untuk mencarinya di mana-mana. Di samping, hati semua orang kedinginan dan kulit kepala mereka kesemutan. Lone Eagle Tianzun yang bermartabat, di Aken Kota Renmeng, saat ini, seperti seorang budak yang ingin menebus hidupnya. Dia telah mengumpulkan semua bagian dari dirinya. Sikap seperti ini terlalu menyedihkan. Ini dapat dianggap sebagai vena suci surgawi puncak, tetapi itu tidak cukup. Kata Qin Chen dengan suara dingin. Sejauh ini, semua harta karun di sini hanya setara dengan 4 vena suci surgawi puncak, dan masih kurang 1. Aku hanya punya ini. Aku akan memberimu sisanya nanti. Ucap Lone Eagle Tianzun hampir menangis. Ini sudah menjadi semua harta di tubuhnya, dan tidak disangka Qin Chen tidak cukup. Jika Anda mengatakan 5, akan ada 5. Anda tidak dapat memiliki kurang dari 1. Mengapa Anda ingin membayar secara kredit? Ucap Qin Chen menyipitkan mata dan saling memandang. Tapi, aku benar-benar tidak memilikinya lagi. Ucap Lone Eagle Tianzun berkata dengan marah. Qin Chen, itu terlalu berlebihan. Apakah kamu tidak memberiku wajah kecil ini? Namun, suaranya jatuh begitu saja. Niat pedang yang mengerikan meroket. Pedang tajam emas di tangan Qin Chen tiba-tiba melintas, dan dengan tawa kecil, salah satu lengan Lone Eagle Tianzun telah terbang keluar, dan lengan itu dengan cepat terhapus oleh niat pedang di kehampaan dan berubah menjadi kehampaan. Lone Eagle Tianzun meraung keras, dan salah satu lengannya terputus. Tidak hanya daging dan darah yang terkandung di lengan ini, tetapi juga asalnya juga dengan cepat dipotong oleh Qin Chen. Biasanya, untuk pria kuat seperti dia, bahkan jika lengannya dipotong, dia dapat dengan mudah berkumpul kembali. Tapi begitu asal musnah, tidak mudah untuk memperbaikinya. Pada saat ini, Lone Eagle Tianzun memandang Qin Chen dengan marah, dengan ekspresi menyakitkan, memegang celah di lengannya dengan tangan lainnya, berteriak kesakitan. Satu lengan hilang, termasuk asalnya. Dengan basis kultivasinya saat ini, jika dia ingin mengkonsolidasikan kembali lengan yang lengkap, dan dia tidak tahu berapa banyak energi dan sumber daya yang diperlukan. Di kejauhan, semua orang memiliki kulit kepala yang kesemutan. Lone Eagle Tianzun telah memberikan harta dari 4 vena suci surgawi puncak, dan Qin Chen bahkan tidak memiliki belas kasihan. Tuan Shen Gong, murid Tian Gong Anda ini, apakah itu tidak berlebihan? Ucap Raja Raksasa maju selangkah, aura tertingginya mekar, matanya membelalak, dan berkata lagi dengan marah, apakah dia iblis? Bertindak begitu sembrono, aku khawatir iblis itu tidak akan seperti ini. Teriak Raja Raksasa dengan dingin. Akulah yang ingin dia tantang. Ucap Qin Chen melirik Raja Raksasa dengan dingin berkata lagi, Anda bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Mengapa? Orang ini gagal dalam tantangan, tetapi tidak mau membayar taruhan. Apakah Dewan Teran membiarkan orang seperti ini menjadi diaken? Konyol,
Otoritas apa yang dimiliki dewan ini? Mendengar ini, semua orang tercengang. Apakah Qin Chen mempertanyakan Dewan Teran? Keluarkan vena suci surgawi puncak lainnya, dan aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, vena suci surgawi puncak ini tidak dapat disentuh oleh salah satu tanganmu. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Aku sudah setuju untuk menerima semua omong kosongmu. Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu. Tidak baik bagiku untuk membunuhmu. Namun, karena kamu telah setuju untuk bertaruh, kamu tidak bisa mengingkari janji bukan? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Wajah Qin Chen sangat hangat, tetapi di mata orang lain, itu terlihat seperti iblis. Dewa Pil Jiwa, selamatkan aku. Merasakan niat membunuh di tubuh Qin Chen, Lone Eagle Tianzun akhirnya tidak bisa mengendalikannya, dan berteriak ngeri pada kegelapan jauh di dalam aula. Saat berikutnya, aura tertinggi yang menakutkan tiba-tiba menyebar dari kedalaman aula. Seorang lelaki kuat yang mengenakan jubah apoteker dan memancarkan aura yang menakutkan dan agung, perlahan berjalan keluar dari aula, berdiri tegak, seperti dewa. Begitu orang ini muncul, kekuatan tertinggi yang mengerikan tiba-tiba melonjak di aula ini. Dewa Pil Jiwa Ilahi. Gumam semua orang menghirup udara dingin. Orang di sini bukanlah orang lain, melainkan Master Pil Jiwa, Shen Hun Danzu, salah satu anggota Dewan Teran. Shen Hun Danzu, salah satu orang kuat di bawah komando daerah terlarang Dewa Leluhur, sekarang menjadi pemimpin kekuatan dan dao umat manusia. Pada saat itu, Master Pil Jiwa Ilahi adalah seorang alkemis ahli di bawah komando Dewa Leluhur, dan setelah menembus yang tertinggi, ia mendirikan kekuatan tertinggi Senyaomen, yang dianggap sebagai salah satu kekuatan teratas umat manusia. Tuan, Anda telah mendapatkan harta ini, pergilah, mengapa terlalu agresif? Segera setelah sosok agung ini keluar, dia menatap Qin Chen dengan dingin, dan berkata dengan nada dingin. Siapa kamu? Ucap Qin Chen melirik pihak lain dan berkata dengan ringan. Tiba-tiba, semua orang yang hadir terkejut. Penguasa Kuil Void memandang Qin Chen dengan tercengang, apakah mereka begitu gila? Apa yang ada di depannya adalah Dewa Pil Jiwa Ilahi, pendiri gerbang pengobatan dewa, dan orang kuat tingkat tertinggi. Banyak orang mencubit tangan mereka dan mengira bahwa mereka sedang bermimpi. Tapi sekarang, orang kuat teratas ini ragu apakah mereka sedang bermimpi, yang menunjukkan betapa kuatnya kejutan di hati mereka. Kamu gila, ucap Shen Hun Danzu matanya berkontraksi, dan cahaya dingin meledak, ekspresinya suram seolah meneteskan air. Antara langit dan bumi, sepertinya ada guntur yang menggelinding. Yang tertinggi marah, dan dunia berubah warna. Qin Chen berkata dengan ringan, saya tidak gila, saya hanya bernalar. Qin Chen mengamati sekeliling dan berkata lagi, saya telah bernalar sejak saya masuk. Saya percaya bahwa kota aliansi Teran dan Dewan Teran juga seharusnya masuk akal. Mereka ingin menantang saya bertaruh, dan mereka setuju. Akibatnya, mereka kalah dan tidak mau memenuhi kontrak. Dalam hal ini, siapa yang gila? Ucap Qin Chen mencibir dan menatap Shen Hun Danzu, dan kamu, orang yang berlari entah dari mana, apakah kamu yang baru saja memberikan Lone Eagle Tianzun pil transformasi? Mungkin Lone Eagle Tianzun yang Anda hasut untuk menantang saya. Lalu, Lone Eagle Tianzun dikalahkan, sebagai yang paling kuat dan seorang apoteker, kamu pasti memiliki banyak harta. Kamu tidak peduli dengan hidup dan matinya, dan kamu tidak muncul sampai dia berbicara. Begitu kamu muncul, kamu berdiri tegak dan memarahiku karena bertindak terlalu jauh, dan kamu ingin aku melepaskan taruhan. Konyol, kamu pikir kamu ini siapa? Langit itu besar, kebenarannya adalah yang terbaik. Aku Qin Chen meskipun berasal dari alam yang lebih rendah, tetapi juga orang yang berakal sehat. Aku percaya bahwa Dewan Teran, yang menjaga ketertiban Teran kita, juga harus menjadi tempat yang masuk akal. Jika kamu ingin membayarnya, aku menyambutnya, tetapi jika kamu ingin datang ke sini untuk menyikat bajingan itu, maafkan aku jika bersikap kasar. Aku tidak peduli apakah kamu adalah penguasa pil jiwa atau semacamnya, dan aku akan melakukannya. Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Mendengar perkataan itu, semua orang memandang Qin Chen dengan tercengang, dan mata mereka meledak. Bahkan Raja Raksasa dan Fei Hong Zizun ekspresinya terlihat kusam. Gila? Benar-benar gila. Bahkan berani berbicara seperti itu pada Shen Hun Danzu.
Ini bukan seberapa tak terkalahkannya Master Pil jiwa ilahi, tetapi Anda hanyalah seorang Tianzun, begitu sombong, menghina orang kuat tertinggi, apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Dan Lone Eagle Tianzun yang tubuhnya hampir dihancurkan oleh Qin Chen, tubuhnya semakin gemetar, dan jiwanya hampir tidak stabil. Untuk sesaat, hati Lone Eagle Tianzun seperti mati. Kamu mencari kematian, ucap Master Pil jiwa ilahi benar-benar marah, meledak, dan tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba jatuh dari langit, langsung mengunci Qin Chen. Dia memandang Qin Chen dengan mata dingin, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya mendidih. Sudah berapa tahun Anda menembus Supreme? Orang lain selalu memperlakukannya dengan hormat, dan dia lupa sudah berapa lama. Tidak ada yang berani menjadi begitu sombong di depannya. Tapi hari ini, dia merasakan kemarahan ini. Nafas yang mengerikan keluar seperti lautan, berdampak pada Qin Chen, membuatnya terbang keluar. Kekuatan tertinggi meledakkan volume secara instan.